Hai, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi metabolisme anaerob. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Rafael Arfah, Riza Andin, dan Dinda Andini. Pokok pembahasan untuk materi ini terdiri dari 4. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Yang ketiga, hasil samping metabolisme anaerob. Dan yang terakhir ialah kelelahan pada pekerja. Pertama, glikolisis. Inti dari proses glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma akan mengubah molekul glukosa dengan 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat dengan masing-masing 3 atom karbon. Juga disertai dengan pembentukan 2 ATP dan 2 NADH. Proses metabolisme energi ini menggunakan simpanan glukosa yang sebagian besar akan diperoleh dari glukogen otot atau juga dari glukosa yang terdapat di dalam aliran darah. Glikolisis merupakan salah satu bentuk metabolisme energi yang dapat berjalan secara anaerobik tanpa kehadiran oksigen. Yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah berdasarkan hasil dari glikolisis, molekul asam pirufat yang terbentuk dapat mengalami proses metabolisme lanjut secara aerobik maupun secara anaerobik, bergantung terhadap ketersediaan oksigen di dalam tubuh. Jika ketersediaan oksigen terbatas di dalam tubuh atau saat pembentukan asam pirufat terjadi, maka asam pirufat tersebut akan terkonversi menjadi asam laktat. Contoh mudahnya adalah ketika kita berolahraga. Pada saat berolahraga dengan intensitas rendah, seperti halnya berjalan santai, di mana ketersediaan oksigen di dalam tubuh secara besar, molekul asam pirufat yang terbentuk ini dapat diubah menjadi CO2 dan H2O di dalam mitokondria sel melalui siklus metabolisme anaerob. Sedangkan ketika kita melakukan olahraga dengan intensitas tinggi seperti halnya lari sprint, ketersediaan oksigen dalam tubuh tidak mencukupi. Maka molekul asam pirufat akan masuk ke dalam siklus metabolisme anaerob dan akan dipecah menjadi asam laktat. Yang kemudian asam laktat ini akan berguna untuk melakukan kontraksi otot, dan proses inilah yang kemudian akan kita kenal sebagai fermentasi asam laktat. 2. Fermentasi asam laktat. Setelah terjadinya proses glikolisis dalam tubuh yang kekurangan oksigen, maka proses selanjutnya adalah fermentasi asam laktat yang terjadi pada otot manusia. Selain fermentasi asam laktat, kondisi yang sama dapat terjadi pada tumbuhan yaitu jamur ragi atau yeast yang dapat melakukan proses pembentukan energi secara anaerob melalui fermentasi alkohol. Contohnya pada proses pembentukan alkohol dan tapai. Dapat dilihat pada gambar, proses glikolisis dimulai saat glukosa dengan bantuan 2 NAD+ dan 2 ADP menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian dikarenakan pada kondisi tubuh kekurangan oksigen, maka selanjutnya dimulailah fermentasi asam laktat dengan bahan awal 2 asam pirufat hasil glikolisis, yang kemudian dengan bantuan 2 NADH dan 2 atom hidrogen menghasilkan 2 asam laktat, 2 NAD+, dan 2 ATP. Setelah diproduksi pun, asam laktat dapat meninggalkan sel, menumpuk di dalam sel, atau dioksidasi kembali ke pirufat dikarenakan adanya enzim laktat dehidrogenase atau LDH, sehingga bersifat reversible. Asam laktat ini akan menunggu keadaan otot menjadi aerob untuk diubah lagi menjadi asam pirufat oleh sel di jaringan otot atau di limpa dan hati. Selanjutnya, terdapat ciri dari terjadinya fermentasi asam laktat adalah ketika selesai berolahraga, biasanya kita merasakan kelelahan, otot kaku, bahkan pegal-pegal. Kemudian yang dimaksud dengan fermentasi asam laktat ini bersifat sementara, yaitu dikarenakan fermentasi akan menjadi normal kembali ketika kondisi aerobik kembali kepada otot. Created using Powtoon.